Shalom semuanya. Dalam video ini, kita akan mengetahui 5 doa pendek yang sangat dinantikan dan dirindukan oleh Roh Kudus. Bisa Anda ucapkan, terutama saat Anda berada dalam keadaan susah, di mana hanya Tuhan yang mampu menolong. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari doa. Seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, doa itu, bila diucapkan dengan yakin, besar kuasanya. Pernyataan ini menyingkapkan sebuah rahasia bahwa doa kita adalah kunci untuk mengalami kebangkitan dalam hidup kita. Dari keadaan susah, bangkit menjadi pemenang. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan untuk selalu mengucapkan 5 doa berikut ini dengan iman. Ucapan 1. Roh Kudus, penuhi aku lagi meskipun aku tak layak. Ini agar kita mengalami seperti di Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bejana yang retak masih mengandung minyak, dan hati yang tidak layak masih dapat diisi. Roh Kudus, jangan tunggu aku menjadi sempurna, limpahilah aku sekarang. Ini adalah doa yang membuat iblis gemetar. Sebab ketika Roh Kudus memenuhi Anda, kegagalan Anda berubah menjadi panggung tempat kuasa Tuhan menampilkan diri. Pada dasarnya yang menghalangi diri kita bisa bangkit adalah mentalitas kita. Harus sempurna dulu, baru Tuhan tolong. Kalau dipikir-pikir, siapa manusia bisa sempurna? Tidak ada. Bayangin Petrus yang menemani Yesus 3 tahun. Itu saja bisa jatuh ketika menyangkal Yesus 3 kali. Oleh karena itu, jangan biarkan mental tunggu sempurna dulu menghalangi kita. Melainkan ucapkanlah doa ini. Roh Kudus, penuhilah aku meskipun aku tak layak. Roh Kudus, penuhi aku lagi meskipun aku tak layak. Sebab Roh Kudus justru bekerja dalam kelemahan kita. Ya, Roh Kudus menantikan Anda dengan lantang dan penuh iman mengucapkan doa ini. Jadi Roh Kudus adalah kunci kebangkitan hidup Anda. Maka sambil mengucapkan itu, tariklah nafas dalam-dalam. Bayangkan Anda sedang menghirup Roh Kudus yang memberi kemenangan. Lalu hembuskanlah segala roh ketakutan. Ingatlah sejak awal, kita bukan dipilih karena layak, tapi karena kasih-Nya yang tak terbatas, dan itu cukup. Haleluya. Amin. Ucapan 2. Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Ini didasarkan pada ucapan Yesus di Lukas 23 ayat 34b. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat kita memaafkan, itu berarti kita sedang berperang melawan kegelapan dengan senjata belas kasihan surga. Biarkan kita mengasihi seperti Yesus, karena itu akan menghancurkan segala jerat iblis. Doa ini adalah ibarat senjata pamungkas Tuhan Yesus di kayu salib. Dan saat kita mengucapkannya, rantai kegelapan seperti kebencian, kejengkelan, atau perasaan ditindas akan hancur berantakan, membuat segala keapesan kita berubah menjadi keberuntungan. Banyak hal yang membuat kita terluka, katakan ditipu, dibohongin, diperlakukan semena-mena. Apalagi kalau posisi kita lemah, sakit, tidak punya uang, semakin banyak hal yang bisa menyakiti kita. Pada saat itulah, dendam kepahitan akan mulai menjerat kita. Ini mesti dibereskan, sebab bahasa gampangnya bikin apes. Maka ucapkanlah segera, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Roh Kudus menantikan Anda mengucapkan ini karena dendam menghalangi kasih karunia bekerja, alias doa kita dijawab. Berikan ke tempat bagi murka Tuhan, bersabarlah selalu, dan lepaskanlah pengampunan. Ingatlah, mengampuni bukan berarti melupakan luka atau kalah. Sebaliknya, kita memilih kasih yang mengatasi rasa sakit itu. Keuntungannya, kasih karunia akan berlimpah-limpah untuk hidup Anda. Amin. Ucapan 3.
Tuhan, ajari aku bersyukur dalam segala hal, sebab Engkau tetap baik. Perkataan ini didasarkan pada perintah di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasa syukur itu tidak ditemukan dalam keadaan yang sempurna, tetapi dalam kebenaran yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan itu baik dan selamanya tetap baik kepada Anda. Inilah ilmu yang harus kita pegang selamanya. Sebab sejatinya bersyukur di saat senang itu biasa. Tapi bagaimana jika Anda bersyukur saat dipecat, saat sakit, atau saat dikhianati? Inilah doa yang mengubah air mata jadi tarian. Pahit banget kalau kita merasa bahwa hidup kita sering terkena masalah yang ada-ada aja. Apalagi kalau kita merasa bahwa penderitaan yang kita alami bukan akibat kesalahan kita. Meskipun kalau jujur, ada aja sih salah kita. Tapi tiada manusia yang sempurna di mata Tuhan. Yang Tuhan mau adalah ucapan syukur di dalam segala hal, baik suka, terutama duka. Maka ucapkanlah, Tuhan, ajari aku bersyukur dalam segala hal, sebab Engkau tetap baik. Agar kita bisa terlatih untuk mengucapkan syukur, agar mata rohani kita mampu melihat kebaikan Tuhan dalam segala hal. Dengan kata lain, agar kita bisa melakukan kehendak Tuhan, membuat kita menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Dan ini akan membawa keberuntungan luar biasa dalam hidup kita. Sekali lagi, rasa syukur bukan tentang situasi yang sempurna, tetapi tentang hati yang percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana karena Dia selalu baik. Haleluya. Amin. Ucapan 4. Bapa, jadikan aku saluran damai-Mu, bahkan saat saya sudah hancur seperti ini. Ini akan menjadikan kita seperti di Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahkan pecahan kaca pun dapat memantulkan cahaya. Bahkan kita pun bisa memakan remah-remah yang jatuh dari meja itu. Bahkan dalam kehancuran kita, biarkan kedamaian Tuhan bersinar melalui diri kita, mengubah rasa sakit kita menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan Tuhan. Itulah doa kita, bahwa di tengah kesalahan, keterpurukan, kebangkrutan, kita masih punya nyali untuk memohon kepada Tuhan agar bisa menerima kasih karunia. Karena bayangkan apa jadinya meski diri kita sendiri sedang terluka, kita justru jadi pembawa damai seperti Yesus di tengah konflik. Sungguh Anda akan mengalami kebangkitan hidup. Jadi kemarahan akibat perasaan tidak adil dalam hati dapat membawa kita yang sudah gelap kepada jalan yang lebih gelap lagi. Udah dasarnya kita kena bencana. Kalau kita marah, tambah parah lagi situasi kita. Tapi saat kita bertekad ingin tetap membawa terang dan damai, kita akan mengalami kebebasan. Karena kita telah menjadi alatnya Tuhan. Kita dapat beriman bahwa belas kasihan Tuhan akan ada untuk kita. Maka ucapkanlah, Bapa, jadikan aku saluran damai-Mu, bahkan saat saya sudah hancur seperti ini. Dan Tuhan akan menjawab, sungguh besar iman-Mu, maka jadilah kepadamu seperti yang Kau kehendaki. Haleluya. Amin. Ucapan 5. Yesus, tunjukkan jalan-Mu dalam setiap detik hidupku, sekalipun aku tak mengerti. Ini akan membuat kita menuruti nasihat di Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan adalah Sang Maha Kuasa yang sudah melihat gambaran utuh dari kehidupan kita. Maka marilah kita bersama-sama memohon dengan berkata, pimpinlah kami ya Yesus. Bahkan ketika jalan itu tampak tak masuk akal, karena kami percaya kepada tangan-tangan-Mu yang telah menciptakan alam semesta. Waktu kita masih muda, kita sering berbuat yang baru sekarang kita sadari itu sebuah kesalahan. Banyak contoh yang bisa menggambarkan ini. Jadi penderitaan yang kita alami sekarang ini akibat dari
kekeliruan perbuatan kita di masa lalu. Kesalahan itu sudah berbuah dan pahit rasanya. Tapi mau sampai kapan begini? Apakah nasib kita sudah tamat? Tentu tidak, karena kita masih diberi nafas. Oleh karena itu, Tuhan telah membuat rencana penyelamatan untuk kita, agar kita bisa bangkit dari kondisi sulit ini. Asalkan kita tidak lagi berpegang dengan jalan-jalan pikiran kita sendiri. Kita harus melepaskan segala rencana yang sekiranya Tuhan tidak berkenan, lalu memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan yang harus ditempuh itu. Ucapkanlah, Yesus, tunjukkan jalan-Mu dalam setiap detik hidupku, sekalipun aku tak mengerti. Ini artinya, jalan Tuhan adalah jalanku. Biarlah Tuhan yang memegang arah, dan saksikanlah mujizat terjadi. Ya, agar kita bisa kembali bangkit dari keterpurukan hidup akibat kesalahan adalah dengan berserah total. Seperti Daud yang sudah berserah ketika menyadari kesalahannya. Dan biarlah dari kesalahan kita, ternyata itu kita akan melihat bahwa itu merupakan jalan pintas bagi Tuhan untuk mengangkat hidup kita sekaligus mendewasakan kita. Jadi yang lalu, biarlah berlalu, sebab masa depan indah menanti kita. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, Tuhan tidak mencari kata-kata puitis, tapi perkataan yang keluar dari hati yang tulus. Kelima perkataan yang telah kita ketahui ini berisi tentang kebenaran-kebenaran penting yang ada di Alkitab tentang ajaran-ajaran Yesus yang dapat membangkitkan hidup kita. Mulai hari ini, ucapkanlah selalu dan saksikanlah bagaimana Tuhan mengubah air menjadi anggur dalam hidup Anda. Haleluya, amin. Jika berkenan, berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.